Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Anak solih dan solihah, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Indah dalam tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 2 dan 3 kelas 2. Bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Tubuh sehat adalah anugerah dari Tuhan. Tugas kita adalah bersyukur dengan tubuh kita. Cara bersyukur adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan olahraga dan belajar ilmu pengetahuan. Yuk, kita bersyukur kepada Tuhan setiap waktu. Ayo membaca. Hari sudah sore. Selesai bermain, Ahmad berpamitan pulang kepada teman-temannya. Sebentar lagi waktu maghrib. Ahmad harus pulang sebelum waktu maghrib. Ahmad harus ke masjid untuk sholat maghrib. Wayan, Melani, dan Togar juga pulang. Meskipun berbeda dengan agama Ahmad, mereka menghormati Ahmad. Mereka juga rajin beribadah menurut agama mereka. Menjalankan ibadah menurut agama yang diyakini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, anak solih dan solihah, seperti yang sudah kita pelajari, Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5. Sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Anak solih dan solihah, Pancasila itu ada 5. Nah, oke. Dan lambang-lambang Pancasila itu ada di perisai burung Garuda atau di dadanya burung Garuda. Oke. Sila yang pertama itu dilambangkan dengan bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, persatuan Indonesia. Kemudian yang kelima dilambangkan dengan kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima yaitu padi dan kapas, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila pertama Pancasila. Nah, di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah. Ya, anak solih dan solihah, kita sebagai umat muslim, pengamalan sila pertama Pancasila di rumah, yang pertama adalah beribadah bersama keluarga. Contohnya sholat, ya, berpuasa, kemudian apa lagi? Ya, berdoa bersama keluarga, kemudian berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh pengamalan dari sila pertama dalam Pancasila. Menyampaikan ungkapan maaf kepada anggota keluarga. Di rumah, Rasti berlatih menyanyi. Ia lupa bahwa kakaknya sedang belajar. Suaranya terlalu keras sehingga mengganggu kakaknya. Riris, adik, kalau bernyanyi suaranya jangan keras-keras. Kakak kan sedang belajar. Pasti, maafkan Rasti ya kak. Rasti lupa.
habis terlalu bersemangat sih. Ibu, kamu berlatih di teras belakang aja, Rasti, agar tidak mengganggu kakakmu yang lagi belajar. Rasti, iya Bu, maafkan Rasti ya Bu. Pernahkah kalian melakukan kesalahan? Tentu pernah, Bu Guru juga pernah ya, anak solih dan solihah. Nah, apa yang dilakukan setelah itu? Seperti yang ada di percakapan. Nah, di sini ada Rasti yang melakukan kesalahan, ya. Karena apa? Dia bernyanyi dengan keras ketika kakaknya sedang belajar, ya. Dan suara yang keras itu mengganggu kakak Riris yang sedang belajar. Nah, kemudian yang dilakukan Rasti adalah meminta maaf, ya. Nah, meminta maaf. Jadi anak solih dan solihah, meminta maaf itu dilakukan ketika kita melakukan kesalahan. Nah, cara meminta maafnya bagaimana? Kita lakukan dengan baik, sopan, ya, tidak meninggikan suara. Kemudian kita juga bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan atau kesalahan tersebut, ya. Oke, insya Allah semuanya paham ya. Mengenal satuan baku untuk mengukur panjang benda. Rasti menggambar rancangan baju untuk kakaknya. Ia mengukur badan kakaknya dengan meteran. Riris menggambar denah rumah. Riris menggambar denah rumah menggunakan penggaris. Anak solih dan solihah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, untuk mengukur panjang benda kita bisa menggunakan meteran atau penggaris. Ya, Ibu yakin anak solih dan solihah ada ya di rumah ya, penggaris maupun meteran atau alat ukur untuk mengukur baju atau tinggi badan, tuh disebut meteran. Kemudian, ini adalah alat ukur panjang baku ya anak solih dan solihah, penggaris dan juga meteran. Insya Allah semuanya sudah tahu. Nah, kemudian kita lihat halaman 22. Di sini kita diminta untuk mengukur benda, ya, mengukur panjang, lebar dan tinggi di dalam kotak ya. Nah, anak solih dan solihah, untuk mengukur itu tentu kita harus tahu mana yang panjang, kemudian mana yang lebar, dan mana yang tinggi. Nah, semisal benda yang ingin diukur itu berbentuk bangun ruang, anak solih dan solihah bisa lihat. Nah, yang dinamakan panjang ini adalah panjangnya, kemudian lebarnya ini, kemudian tingginya. Nah, ini adalah tingginya. Ya, kalau itu bangun ruang, contohnya mengukur tempat pensil, mengukur dus, kardus, kemudian apa lagi? Mengukur tempat makan misalnya ya, yang berbentuk bangun ruang. Kemudian bagaimana kalau misalkan bangun datar, contohnya kertas ya, nah solih dan solihah, kemudian lukisan, ya, gambar gitu. Nah, kita ukur ini panjangnya, kemudian ini lebarnya, dan tingginya tidak ada. Biasanya anak solih dan solihah kita mengukur panjang, kemudian lebar, tinggi itu menggunakan satuan meter. Oke. Misalnya seperti yang sudah kita pelajari juga, kita hitung 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemudian yang kedua 2 meter sama dengan 200 cm, dan yang ketiga 3 meter sama dengan 300 cm. Nah, kalau misalkan dari cm ke meter bagaimana Bu? Kita balik saja ya. 100 cm sama dengan 1 meter. Kemudian 200 cm sama dengan 2 meter. Dan yang terakhir 300 cm sama dengan 3 meter. Begitu juga dengan seterusnya. Baik, terima kasih banyak. Itu yang bisa Ibu Linda sampaikan. Baik, sebelum Bu Linda tutup, Bu Linda punya pantun untuk kalian. Kalau Anda pergi ke sawah, mohon mampir ke ladang saya. Kalau ada ucapan saya yang salah,
Mohon kiranya memaafkan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.